tentang syarat doa. Artinya syarat kita ingin doa kita diterima oleh Allah SWT. Setiap orang ketika dia berdoa, doanya ingin dikabulkan. Yang dia inginkan, doa itu dikabulkan, diterima oleh Allah. Makanya kita harus ketahui tentang syaratnya. Seperti kita ibadah kepada Allah, ada ibadah yang diterima oleh Allah, ada yang tidak. Saya ambil contoh, ada orang yang sholat, ketika sholatnya tidak terpenuhi ketentuannya, dia tidak tumanina, dia tidak khusyuk, maka nggak diterima sholatnya oleh Allah SWT. Bahkan Nabi pernah SAW menyebutkan ada orang yang sholat selama 60 tahun nggak diterima sholatnya oleh Allah. Nah di sini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Jadi innar rajula la yusalli 60 sana wa lam tuqbal minha salatun. Ada orang yang sholat selama 60 tahun nggak diterima satu sholat pun juga. Kenapa? Dia nggak tumanina dalam sholatnya, nggak khusyuk dalam sholatnya, terburu-buru sholatnya. Begitu juga sedekah. Ketika orang sedekah, apa semua sedekah itu pasti diterima? Belum tentu. Ada orang yang sedekahnya riya dia. Ada yang sedekahnya dia ingin dipuji oleh orang. Ada yang dia sedekah menyakiti hati orang. Ada yang dia sedekah mengungkit-ungkit sedekahnya. Nggak diterima oleh Allah semuanya. Begitu juga doa. Perhatikan. Ya, kalau sholat ada yang tidak diterima, sedekah juga ada yang tidak diterima. Begitu juga doa. Ada yang diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima oleh Allah. Makanya kita harus tahu syaratnya supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu harus ikhlas. Yang pertama dia harus ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa keikhlasan maka tidak akan diterima. Seluruh ibadah ya syaratnya ikhlas, maka dia harus ikhlas. Itu yang pertama, ikhlas dalam berdoa kepada Allah. Allah SWT berfirman di dalam surah Ghafir ayat 14, fad'ullaha mukhlishina lahu-ddin walau karihal kafirun. Hendaklah kalian berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Jadi berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Jadi fad'ullaha mukhlishina lahu-ddin walau karihal kafirun. Itu yang pertama, ikhlas. Dan juga di dalam keikhlasan ini kita juga meyakini bahwa kita harus berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Perhatikan, dalam keikhlasan doa kita berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, nggak akan diterima doanya. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah dalam surah Jin ayat 18. Masjid itu milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Al-masajid diartikan dua oleh para mufassirin. Yang pertama diartikan yaitu masjid, tempat ibadah. Enggak boleh ada orang yang berdoa kepada selain Allah, memohon atau meminta kepada selain Allah, maka doanya tidak akan dikabulkan. Nanti kita akan bahas tentang hubungan antara doa dan akidah, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua maknanya masjid itu a'dha'us sujud, anggota sujud. Jadi anggota sujud itu milik Allah, makanya nggak boleh orang ruku apalagi sujud, tidak boleh kepada selain Allah. Ruku menundukkan, membungkukkan badan, nggak boleh kepada selain Allah, tidak boleh. Ruku dan sujud ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW tidak mau ada sahabat yang membungkuk kepada beliau, tidak mau, apalagi sujud. Makanya ketika ada seorang yang sujud kepada Nabi karena kejahilan, karena kebodohan, dan sujud kepada selain Allah kufur, maka Nabi SAW menegur. Kata Rasulullah, kalau seandainya boleh seseorang itu sujud kepada seorang, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Kalau seandainya boleh. Jadi menunjukkan bahwa nggak boleh orang menundukkan tubuh ini dan juga membungkuk dan juga apalagi sujud, nggak boleh. Sungkam juga nggak boleh. Ruku dan sujud milik Allah. Jalan begini, ya. Ya kalau lewat numpang-numpang begini, ya tundukkan badan, tidak boleh dalam Islam. Ini kebiasaan dari orang-orang jahiliyah, kebiasaan dari orang jahiliyah. Kemudian juga athar dari penjajah, karena penjajah menyuruh orang seperti itu. Nah kita masih seperti itu, dengan menundukkan, membungkukkan badan. Dalam Islam tidak boleh dalam Islam. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ketika seorang bertemu dengan seorang ayan hani, la, kata Rasulullah, apakah boleh menundukkan, membungkukkan badan? La, kata Rasulullah, tidak boleh. Membungkukkan badan ini tidak boleh kepada orang. Dan kita biasa membungkukkan badan itu, tidak boleh. Dan senang orang kalau orang tunduk. Maka diingatkan ketika dia tunduk badannya kepada kita, nggak boleh seperti itu. Diingatkan, nggak boleh. Jadi kita nggak ada keutamaan apa-apa. Jadi kalau mau dia bungkukkan badan kepada Allah dengan ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi ini harus diingatkan. Ketika ada orang membungkuk pada kita ingatkan.
Hatta dia anak buah kita, ingatkan, nggak boleh seperti ini. Biasa aja. Kalau mau musafaha, salaman. Tapi membungkukkan nggak dibenarkan menurut syariat. Kemudian yang kedua dari syurut doa, yang kedua yaitu al-mutaba'ah, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mutaba'ah artinya ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita berdoa ini harus ittiba' kepada beliau, karena yang perlu kita ingat bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling takwa kepada Allah, yang paling banyak berdoa kepada Allah. Rasulullah adalah orang yang paling tahu tentang Allah, yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, dan beliau adalah orang yang paling banyak berdoa kepada Allah SWT. Maka kita ikut bagaimana Rasulullah. Nggak boleh kita mempunyai cara-cara atau kaifiat atau bacaan-bacaan yang kita buat-buat. Kita wajib ittiba. Yang Rasulullah lakukan kita lakukan, yang tidak jangan kita lakukan. Banyak orang melakukan doa-doa yang Nabi nggak contohkan. Bagaimana akan dikabulkan doa itu? Karena nggak ada contoh. Sedangkan Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak contohnya, tertolak. Maka ada contoh. Saya ambil contoh dari sekian banyak contoh, ya. Contoh ini seperti orang yang berdoa di kuburan. Dianggap kalau berdoa di tempat itu, dia nggak berdoa kepada penghuni kubur, tapi berdoa di kuburannya orang soleh. Dia berdoa kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang soleh. Dia anggap kalau doa di situ pasti dikabulkan doanya. Atau di sisi kuburan orang tua, ini bid'ah. Kalau dia minta kepada penghuni kubur, syirkun akbar. Kalau dia berdoa dan minta kepada penghuni kubur, ini jatuhnya kepada syirkun akbar, syirik yang paling besar. Makanya tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat di muka bumi melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Yang mengatakan demikian adalah Allah SWT dalam Al-Quran. Tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin." Dan tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat melainkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa-doa mereka. Dan nanti pada hari kiamat Allah akan kumpulkan mereka dan mereka akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan, dan akhirnya menjadi musuh. Jadi orang yang berdoa, seperti ada orang yang berdoa kepada orang soleh, atau dia datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi, dia minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolonglah saya, mudahkan urusan saya." Ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Nggak boleh berdoa kepada makhluk, berdoa hanya kepada Allah saja. "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah hanya kepadaku saja, aku akan kabulkan doa kalian. Makanya ini di antara doa yang beda. Contoh lagi doa yang beda dilakukan oleh sebagian kaum muslimin sesudah selesai sholat yang wajib, rame-rame berdoa, berzikir dengan keras, berdoa. Yang berdoa juga hatinya lalai karena rutinitas dia baca, yang ngaminkan juga sama. Gimana akan dikabulkan? Sedangkan masing-masing kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Itu di antara contoh, sekian banyak contoh doa-doa yang tidak mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita wajib ittiba kepada beliau. Dan dalilnya banyak dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Insya Allah akan cinta kepada kamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya kalau seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, maka Allah akan cinta pada kamu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Kemudian yang ketiga, ats-tsiqah billah wal yaqin bil ijabah. Yang ketiga, yaitu harus kita percaya kepada Allah dan yakin Allah akan kabulkan doa kita. Kita harus percaya kepada Allah dan kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ini penting. Kita harus percaya kepada Allah SWT bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian.
Makanya kita harus percaya kepada Allah SWT. Ketika kita berdoa, kita percaya Allah akan mengabulkan doa kita. Dan Allah, kita percaya bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita yakin bahwa Allah akan memberikan permintaan kita. Kita yakin, harus yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Kalau belum dikabulkan, terus kita berdoa terus kepada Allah SWT. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, doa ini harus mempunyai keyakinan, wa antum muqinun bil ijabah. Sebab Allah nggak akan terima doa itu dari orang yang lalai hatinya dan dia tidak yakin, nggak percaya kepada Allah. Kita harus percaya, apapun yang kita minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Bagi Allah itu nggak ada yang besar, semuanya kecil bagi Allah. Permintaan kita apa saja itu kecil bagi Allah. Fa innahu la yata'adhamu syai'un 'ala Allah. Tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah. Seandainya seperti dalam hadis qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari yang Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul miqyatu idza udkhila al-bahr. Idza udkhila al-bahr. Kata Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman di hadis yang panjang. Kata Allah SWT, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya manusia yang pertama, jin dan manusia yang pertama sampai yang terakhir, qamu fi sa'idin wahid, semuanya nih manusia dari yang pertama dan jin yang pertama diciptakan, kumpul semuanya sampai yang terakhir di tanah lapang yang luas. Fasa'aluni, kata Allah, semuanya minta kepadaku, semuanya minta. Ya, miliaran, mungkin triliun manusia, semuanya minta kepada Allah. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alata, setiap orang itu aku berikan permintaannya, kata Allah. Ma naqasa dzalika mimma indi, enggak akan berkurang dengan apa yang ada padaku, illa kama yanqusul mikhyatu ila idza udhil bar, melainkan seperti jarum yang dimasukkan di lautan. Ketika diangkat jarum ini ada airnya sedikit, kurang nggak air lautan? Tidak kurang sedikit pun juga. Begitu yang Allah katakan kepada hambanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ada di Arba'in An-Nawawi. Jadi Allah penuhi semua permintaan makhluk ini, nggak berkurang apa yang ada pada Allah. Jadi kita harus yakin Allah pasti memberikan. Jadi jangan kita nggak yakin, nggak mungkin Allah akan berikan saya rezeki ini, atau pekerjaan, atau usaha, atau keturunan, atau disembuhkan penyakit, atau yang lain. Allah akan kabulkan. Atau dia mau berangkat haji belum ada uang, Allah akan kabulkan. Minta kepada Allah. Nggak ada yang sulit bagi Allah, nggak ada yang berat bagi Allah, semuanya mudah bagi Allah SWT. Terus mohon kepada Allah, jangan berhenti. Kita harus yakin dulu, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah. Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang keempat, hudurul qalb wal khusyu' wal raghbah fima indallah min ats-tsawab. Yang keempat yaitu hadirnya hati. Ketika kita berdoa ini, hati ini harus hadir, khusyuk dan mengharap apa yang ada pada Allah dari ganjaran, pahala dan yang lainnya. Warahbah mimma indahu minal iqab, dan kita takut dari siksanya. Jadi hati ini ketika berdoa itu harus hadir, hati ini harus hadir, nggak boleh lalai. Sebab Nabi SAW bersabda, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah la yastajibu, tidak akan mengabulkan du'aan, doa min qalbin lahin, dari hati yang lalai. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim, dan hadis ini hasan. Dan juga seperti ayat yang tadi saya bawakan dalam surah Al-Anbiya ayat 90, bagaimana para nabi itu. Para nabi mereka berdoa itu dengan mengharap. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Mereka para nabi dan para rasul itu yusari'una fil khairat, bersegera dalam berbuat kebajikan. Tidak lambat, segera dalam berbuat kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka semuanya para nabi para rasul berdoa pada kami raghaban wa rahaba, dengan mengharap kepada Allah dan juga takut kepada Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Jadi ketika kita berdoa, hadirkan hati kita.
Kemudian yang kelima, al-azam wal jazm fi doa. Artinya kita mempunyai keinginan yang keras. Dan juga jazm, artinya kepastian dalam kita berdoa. Nggak boleh orang berdoa, ya Allah saya sakit, kalau engkau mau sembuhkan silakan sembuhkan, kalau enggak apa-apa ya Allah. Ini orang nggak butuh kepada Allah. Makanya nggak boleh orang berdoa in syi'ta. Kata Rasulullah SAW, la yaqulanna adukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, walakin liya'zimil mas'alah wal yu'azzimir raghbah fa inna Allah la yata'adhamuhu syai'un a'ta. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, janganlah seorang dari kamu berdoa, ya Allah ampunlah dosaku jika mau. Nggak boleh. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah sayangilah aku jika engkau mau, jika engkau kehendaki. Kata Nabi SAW, walakin liya'zimil mas'alah. Kan tapi hendaklah dia bersungguh-sungguh minta kepada Allah dengan kesungguhan hati, dengan semangat berdoa kepada Allah, dengan betul-betul penuh harapan kepada Allah dan yakin, dan juga memastikan Allah akan kabulkan doa dia. Meskipun belum dikabulkan, ya kita sabar, tapi terus berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Wal yu'azzimir raghbah, hendaklah dia betul-betul membesarkan harapan kepada Allah SWT. Besarkan harapan dia kepada Allah. Karena orang yang berharap kepada Allah tidak akan kecewa. Tapi orang yang berharap kepada manusia pasti akan kecewa. Tentu ingat seumur hidup itu, bahwa orang yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa, tapi orang yang mengharap kepada manusia pasti akan kecewa. Mengharap kepada Allah nggak akan kecewa dia. Tetap aja akan diganjar seperti yang sudah kita bahas tadi hadisnya. Akan diberikan pahala oleh Allah. Kemudian kata Nabi, fa innallaha la yata'adhamu syai'un. Sesungguhnya Allah tidak ada yang berat bagi dia. Nggak ada yang berat bagi Allah, itu nggak ada yang berat. Apa saja yang diminta oleh hamba itu, selama itu satu hal yang wajar, Allah akan berikan kepada dia. Nggak ada yang berat bagi Allah SWT. Di permintaan yang wajar. Kalau permintaan yang nggak wajar, ya nggak akan mungkin dikabulkan oleh Allah. Atau yang Allah sudah tetapkan, umpamanya dia minta laki-laki jadi perempuan, ya nggak mungkin. Atau dia ingin jadi nabi, nggak mungkin. Atau dia ingin hidup selama-lamanya, nggak mungkin. Jadi minta yang wajar, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda, la yaqullan adukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, walakin liya'zimil mas'alah wal yu'azzimir raghbah fa inna Allah la yata'adhamu syai'un a'ta. Muttafaqun alaih. Dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang dari kamu mengatakan, ya Allah ampun aku jika engkau kehendaki, sayangilah aku jika engkau kehendaki, tapi hendaklah dia azmil masalah wal yu'azzimir raghbah. Dia minta sungguh-sungguh kepada Allah dan dia besarkan harapan kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah. Dalam riwayat yang lain, fa innahu la mustaqriha lahu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam riwayat Bukhari, bahwa tidak ada yang memaksa Allah SWT. Tidak ada yang bisa memaksa Allah SWT. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan. Yang keenam, tajannubul isti'jal, yaitu menjauhkan isti'jal, jangan terburu-buru. Jadi kalau berdoa itu jangan minta disegerakan. Isti'jal, sekarang minta, sekarang harus dikabulkan. Tidak boleh isti'jal. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqul da'autu falam yustajab li. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, dikabulkan doa seorang dari kamu selama dia tidak minta disegerakan. Dia mengatakan, ya Allah aku sudah berdoa tapi kok nggak dikabulkan doaku. Aku berdoa kok nggak dikabulkan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dari sahabat Abu Hurairah juga dalam riwayat Muslim dan juga Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Nabi bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jal? Qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu
falam ara yastajibu li fayastahsir inda dzalik wa yad'u du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tetaplah seorang hamba dikabulkan doanya selama dia tidak berdoa untuk berbuat dosa dan memutuskan silaturahim, dan selama dia tidak minta disegerakan, tidak terburu-buru. Ada yang bertanya, Rasulullah, apa yang dimaksud dengan istijal? Nabi menjawab, yaitu orang itu berkata, aku sudah berdoa, tapi aku melihat belum dikabulkan doaku, sehingga dia sedih, dia mengurungkan lagi untuk berdoa. Fayada'u doa, ditinggalkan doa itu. Jadi orang itu mengatakan, saya sudah berdoa belum dikabulkan, saya berdoa belum dikabulkan, maka sejak itu dia tinggalkan doanya. Ini orang-orang yang istijal. Ya, dengan dia tidak berdoa kepada Allah, ya rugi dia, dan termasuk orang-orang yang sombong. Dan Allah akan marah dan murka kepada dia dengan dia tidak berdoa. Makanya terus berdoa, meskipun belum dikabulkan, doa terus berdoa. Yang ketujuh, ad-doa bil khair, doa dengan kebaikan. Jadi kalau kita minta kepada Allah kebaikan, maka Allah akan kabulkan doa itu. Selama doa bukan minta perbuatan maksiat atau bukan untuk memutuskan silaturahim. Dan hadisnya sudah kita bawakan tadi, riwayat Muslim itu. Kemudian yang kedelapan, doa dengan apa yang disyariatkan. Itu doa dengan apa yang disyariatkan. Jadi doa-doa yang disyariatkan, yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, yang bersama dengan tadi, yaitu ittiba. Kemudian yang kesembilan, itabatul ma'kal wal masyrab, yaitu baiknya makan dan minum. Sebab diantara terhalangnya doa dengan sebab makan yang haram, minum yang haram, kemudian diberikan uang dari yang haram atau yang syubhat, yang enggak jelas. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kemudian Nabi membacakan ayat dalam surah Al-Mu'min dan juga surah Al-Baqarah. Kemudian Nabi menyebutkan tentang seorang, thumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Setelah Nabi membawakan ayat, Nabi menyebut tentang seorang yang safar, rambutnya kusut, berdebu, dia tadahkan tangannya ke langit, wahai Rabbku. Kata Nabi Muhammad SAW, makanannya haram, minumannya dari yang haram, pakaian dari yang haram, dan dia diberikan segala sesuatu dari yang haram. Maka bagaimana akan dikabulkan doanya? Jadi makan yang halal itu juga termasuk jalan untuk dikabulkan doa. Ketika orang makan yang haram, uangnya nggak jelas, dia hidupnya tiap hari nggak jelas uangnya, yang dari yang haram, ngambil hak orang lain, atau suap menyuap, sogok menyogok, atau yang lain, bagaimana akan dikabulkan doanya oleh Allah? Jadi masalah dari mana uang itu akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dan kalau orang makan yang haram, bukan doanya saja tidak dikabulkan, bahkan juga dagingnya itu akan kena kepada api neraka. Makanya hati-hati, barang siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih cepat bagi dia. Kemudian yang ke-10, yaitu tajannubul i'tida fi du'a, meninggalkan atau menjauhkan berlebihan dalam berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Allah dengan tadarru', dengan merendahkan hati kita kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah, wa khufyah, jadi juga dengan sembunyi, dengan suara yang perlahan. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas. Di dalam surah Al-A'raf ayat 55, Nabi juga menyebutkan nanti akan ada orang-orang yang mereka berlebihan dalam berdoa dan juga mereka berlebihan dalam bersuci. Ya, mereka berlebihan dalam berdoa, seperti orang berdoa dia minta surga,
kemudian doanya betul, minta surga betul, cuma dirinci oleh dia. Ini berlebihan. Minta rumah yang bagus, bidadari yang cantik, minta ini, terus dirinci oleh dia. Ini namanya tidak fi doa. Seperti orang yang juga dia berlindung pada Allah dari api neraka. Dia minta pada Allah berlindung dari api neraka, minta juga dari dijauhkan dari cairan yang panas dan segala macam. Jadi berlebihan. Seperti orang yang berlindung pada Allah dari azab kubur, cukup dari azab kubur. Ini ditambah lagi berlindung dari apa? Dari cacingnya, dari binatang yang ada di dalam tanah. Nggak perlu. Ini tidak fi doa. Atau orang yang mengeraskan suaranya dengan keras ketika berdoa, dengan suara yang sangat keras, ini tidak fi doa, melewati batas dalam berdoa. Atau meminta sesuatu yang mustahil, ini juga termasuk tidak, berlebihan dalam berdoa, melewati batas dalam berdoa. Seperti tadi saya sebutkan, orang minta umur panjang ya sampai hari kiamat, nggak mungkin. Atau dia minta kepada Allah SWT, kalau minta umur panjang dalam syariat boleh, cuma tinggal dilihat maslahat atau tidak buat dia. Bahwa orang yang paling baik itu man tala umruhu wa hasun amaluh, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ketika dikasih umur panjang, apakah betul dia bisa beramal soleh? Kalau dikasih kemudian umur yang panjang nggak bisa melakukan amal soleh, na'udzubillah. Makanya soal bolehnya boleh, tapi yang tadi saya tidak itu dia minta sampai hari kiamat, atau dia minta jadi nabi, atau yang lainnya. Ini tidak fi doa. Ini juga sebagai penghalang. Artinya dia minta berdoa kepada Allah sesuatu yang mustahil. Ini termasuk juga berlebihan dalam berdoa.